Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, setelah kemarin kita belajar tentang hal yang diwajibkan dalam berwudu, maka di pelajaran ke-7 kita akan belajar hal-hal yang disunahkan dalam berwudu. Ini perkara yang menyempurnakan wudu kita, sehingga diharapkan kita mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Ya, yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah hal yang jika dilakukan itu berpahala, tetapi kalau ditinggalkan itu kita tidak berdosa. Jadi dalam hal wudu ini ada hal-hal yang kalau kita kerjakan itu mendatangkan pahala, tapi kalau kita tidak lakukan, wudu kita sah, ya, kita tidak berdosa. Maka di sini harus diperhatikan dan dijaga agar wudu kita sempurna dan kita betul-betul meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berwudu. Baik, sunnah wudu di situ ada 8. Yang pertama, membaca bismillah di awal wudu. Ya, jadi sebelum mengawali wudu kita baca bismillah dulu. Kalau lupa bagaimana? Ya, dibaca ketika kita ingat. Ya. Nah, kemudian yang kedua, bersiwak. Ya. Sebagian orang mengatakan bisa diganti dengan gosok gigi. Ya. Tapi ini yang paling utama adalah bersiwak, yaitu menggunakan kayu siwak. Nanti kita akan bahas keutamaannya bagaimana. Kemudian mencuci telapak tangan 3 kali. Jadi sebelum kita mencuci wajah, ketika wudhu kita cuci telapak tangan kita sebanyak 3 kali. Kemudian yang keempat, menyela-nyela jari tangan dan jari kaki. Ya, jadi hati-hati jangan sampai sela-sela jari kita itu tidak terkena air wudhu. Ya, terutama nanti di kaki ya, karena seringnya kita lalai. Dan jari-jari kaki itu lebih rapat, maka harus betul-betul di sela-sela. Kemudian mendahulukan anggota badan bagian kanan. Ya. Jadi kanan dulu ya, misalnya anggota wudhu yang 2 kanan kiri, maka dimulai dengan yang kanan dulu. Dan yang keenam, mencuci anggota wudhu sebanyak 2 atau 3 kali. Ya, wajibnya tadi 1 kali. Kemudian membaca doa. Ayo, siapa yang sudah hafal ya doa selesai dari wudhu, itu keutamanya besar sekali loh. Ya, Rasul kabarkan siapa yang berwudhu dengan sempurna kemudian membaca doa ini, maka dibukakan 8 pintu surga. Terserah mau masuk lewat pintu manapun. Kemudian yang ke-8, sholat 2 rakaat ya, sholat setelah wudhu. Nah, ini keutamanya juga sangat besar sekali. Nah, kemudian tadi disunahkan untuk bersiwak ya. Maka di sini manfaat siwak, 1, sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah melalui Rasul. Sampai Rasul katakan, seandainya tidak memberatkan bagi umatku, pasti akan saya wajibkan untuk bersiwak setiap kali berwudu. Yang kedua, siwak itu bisa menjaga kesehatan gigi. Ya, yang ketiga, menjaga bau mulut supaya harum. Kemudian yang keempat, meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tahu bahwa meneladani Rasul itu keutamaannya sangat besar. Ya. Nah, adapun doa setelah wudhu, ya, nanti bisa kalian lihat di halaman 35 ya di buku pelajaran kalian. Nah, sekarang silakan ya kalian praktekkan tata cara wudhu dengan sempurna. Nah, nanti bisa kalian videokan, kemudian dikirim ke Ustadz ya tentang tata cara wudhu yang lengkap, yang sempurna. Kemudian anak-anakku ya, Allah Ta'ala itu tidak hanya memerintahkan kita untuk membersihkan anggota tubuh dengan berwudu, tapi juga
membersihkan anggota badan yang lain ya, seperti lisan, pendengaran, penglihatan itu harus dibersihkan juga hati kita. Nah, maka silahkan ya kalian isi itu bagaimana cara membersihkan lisan, membersihkan pendengaran, membersihkan penglihatan, membersihkan hati. Nah, kemudian tugas kalian juga ya itu menyebutkan apa saja syarat wudhu, apa yang diwajibkan dalam wudhu, apa saja sunnah wudhu. Nah, kemudian kita akan juga pelajari tentang apa hal-hal yang membatalkan wudhu ya di bab 8. Ya, yang membatalkan wudhu itu ada 4 di sini. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Kubul itu dari misalnya kencing, ya. Sedangkan dubur itu ya seperti kita kentut, kemudian buang air besar, ya kan. Nah, kemudian yang kedua tidur pulas, ya. Jadi tidurnya tuh sampai nggak sadar gitu. Kemudian menyentuh kemaluan secara langsung. Kemudian yang keempat, makan daging unta. Ya, ini adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Maka hendaknya ketika kita melakukan sesuatu dari 4 perkara ini, salah satunya, maka kita harus berwudhu kembali karena berarti wudhu kita telah batal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul menjaga wudhu kita dengan baik. Demikian ya, kerjakan latihan-latihan yang ada di bab juga tadi yang disebutkan oleh Ustaz tadi di slide-slide tadi yang sudah kita tampakkan ya, sehingga kita betul-betul bisa paham dengan materi ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.